Nanti malam, sebelum kamu memutuskan untuk mematikan lampu, sebelum kamu merasa sendirian di ruangan ini, aku ingin bertanya satu hal. Apakah kamu yakin semua warisan keluarga itu benar-benar membawa berkah? Karena di banyak cerita mistis dari tanah Indonesia, ada warisan yang tidak pernah diminta, namun tetap harus diterima. Bukan berupa harta, bukan berupa tanah, melainkan ikatan dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana cerita-cerita gelap, pesugihan, dan rahasia leluhur kembali dibuka. Film tanpa delay-bolebikon, namun juga tidak ditutup-tutupi. Malam ini, kita akan membahas sebuah kisah tentang keris tua yang sudah berkarat. Warisan dari seorang kakek yang semasa hidupnya dikenal pendiam, tertutup, dan jarang bicara. Masa lalu keris ini tidak pernah digunakan untuk pajangan, tidak pernah disucikan, tidak pernah pula disentuh sembarangan. Karena konon, keris ini hanya menunggu satu hal. Darah. Bukan darah sembarang orang, melainkan darah dari garis keturunannya sendiri. Dan saat darah itu akhirnya menetes, sesuatu yang tertidur selama puluhan tahun perlahan mulai terbangun. Apakah ini hanya mitos? Atau sebenarnya keris ini adalah bukti dari sebuah perjanjian lama yang belum pernah benar-benar selesai? Di cerita ini, kita tidak hanya akan membahas teror, tapi juga keserakahan, dendam, dan dosa yang diwariskan secara turun-temurun tanpa pernah diminta persetujuannya. Jadi pastikan kamu menonton sampai akhir. Karena di channel Nanti Malam, cerita tidak selalu berakhir saat videonya selesai. Kadang cerita itu justru ikut pulang bersama kamu. Dan kini, sebelum keris itu kembali meminta tumbal, mari kita mulai kisah berjudul Keris Karat Warisan Kakek. Sejujurnya, aku gak pernah mau warisan apapun dari kakek. Bukan karena aku durhaka, bukan juga karena aku gak menghargai orang tua. Tapi sejak kecil, aku sudah tumbuh dengan bisik-bisik yang sama, dengan tatapan orang-orang kampung yang selalu berubah setiap kali nama kakek disebut. Ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang tidak pernah benar-benar diceritakan, namun selalu terasa kehadirannya. Seperti bau tanah basah setelah hujan, tidak terlihat, tapi menusuk hidung dan menetap lama. Kakek adalah sosok yang aneh di mata warga. Pendiam, jarang keluar rumah, dan kalaupun keluar, langkahnya selalu pelan, seolah menghitung setiap pijakan. Orang-orang bilang, kakek punya pegangan. Ada juga yang bilang, beliau dulu pernah ngelakoni sesuatu yang tidak semua orang sanggup melakukannya. Aku tidak pernah bertanya langsung. Ibu selalu menghindar setiap kali aku mencoba membuka. Topek itu, ora usah digolek-gile, katanya suatu kali, dengan suara yang lebih mirip peringatan daripada nasihat. Hari kakek meninggal, kampung terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan sunyi karena duka, tapi sunyi yang aneh. Seperti semua orang menahan napas. Tidak ada tangisan histeris, tidak ada ratapan panjang, yang ada hanya doa-doa pendek dan tatapan kosong ke arah rumah kayu tua di ujung kampung. Rumah yang sudah berdiri, bahkan sebelum aku lahir. Rumah itu terlihat lebih gelap hari itu, seolah cahaya enggan menyentuh dinding-dindingnya yang lapuk. Setelah pemakaman selesai, kami semua berkumpul di rumah itu. Rumah kakek, lantai kayunya berderit setiap kali diinjak. Bau kayu tua bercampur dengan sisa dupa dan bunga tabur masih menggantung di udara. Aku merasakan tenggorokanku kering, bukan karena haus, tapi karena perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Seperti ada mata yang mengamati dari balik setiap sudut ruangan. Ibu duduk di kursi kayu dekat jendela. Tangannya memegang tas kecil berisi dokumen. Paman-pamanku berbicara pelan, seolah takut suara mereka terdengar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Aku berdiri di tengah ruangan, memandangi barang-barang perang peninggalan kakek yang tersusun rapi tapi terasa salah. Tidak ada foto keluarga di dinding. Tidak ada hiasan, hanya jam dinding tua yang jarumnya berhenti entah sejak kapan. Di sudut rumah, mataku tertarik pada sebuah kain mori lusuh. Kain itu tidak besar, tapi dibungkus rapi dan diikat dengan tali rotan yang sudah menghitam. Letaknya sedikit terpisah dari barang-barang lain, seolah sengaja disingkirkan. Ada perasaan aneh yang muncul saat aku menatapnya. Perasaan yang sama seperti saat kau berdiri terlalu dekat dengan tepi jurang. Itu punya kakekmu, suara ibu memecah lamunanku. Suaranya pelan, tapi tegas. Jangan dibuka sembarangan.
Aku menoleh ke arahnya. Wajah ibu terlihat lelah, lebih tua dari usianya. Matanya tidak menatapku, tapi kain mori itu. Ada ketakutan di sana. Ketakutan yang tidak biasa. Bukan takut pada benda, tapi takut pada akibat. Aku mengangguk, pura-pura menurut. Tapi justru kalimat itu yang membuat pikiranku tidak tenang. Kalau memang tidak penting, kenapa harus dilarang? Kalau memang tidak berbahaya, kenapa disimpan terpisah? Hari mulai gelap, satu persatu anggota keluarga pamit pulang. Ibu memutuskan menginap di rumah saudara, dan aku memilih tinggal sendirian di rumah kakek dengan alasan ingin membereskan barang-barang. Alasan yang terdengar masuk akal, meski sebenarnya ada dorongan lain yang lebih kuat, dorongan yang bahkan aku sendiri tidak bisa jelaskan. Malam datang dengan cepat. Lampu rumah hanya satu yang menyala. Itu pun redup. Bayangan benda-benda di dalam rumah memanjang dan bergerak setiap kali angin masuk lewat celah jendela. Aku duduk di ruang tengah, mencoba menenangkan diri. Berkali-kali aku melirik ke arah sudut tempat kain mori itu berada. Semakin aku berusaha mengabaikannya, semakin kuat rasa ingin tahuku. Sekitar tengah malam, saat suara jangkrik mulai mendominasi, aku berdiri. Langkah kakiku terasa berat, tapi tetap bergerak ke arah sudut ruangan. Itu, tanganku gemetar saat menyentuh tali rotan. Ada rasa dingin yang aneh. Bukan dingin karena udara, tapi dingin yang seperti merambat dari dalam benda itu sendiri. Cuma lihat, gumamku pada diri sendiri. Habis itu, dibungkus lagi. Aku membuka ikatan rotan perlahan. Suara gesekan kecil terdengar sangat keras di telingaku. Kain mori itu terlepas, memperlihatkan isinya. Sebuah keris tua, terbungkus kain tipis. Aku menahan napas saat membuka kain terakhir. Keris itu tidak seperti yang pernah kulihat sebelumnya. Bilahnya penuh karat, tidak mengilap sama sekali. Warnanya hitam kemerahan, seperti besi yang pernah lama terendam darah. Gagangnya dari kayu gelap dengan ukiran sederhana, tapi terasa kasar saat disentuh. Tidak ada keindahan pusaka yang sering dibanggakan orang. Yang ada hanya kesan tua, berat, dan marah. Saat aku menyentuhnya, dadaku terasa sesak, napasku tertahan, seolah ada beban menekan dari dalam. Tanganku dingin, tapi keringat dingin mulai muncul di pelipis. Keris itu terasa hangat di telapak tanganku. Sangat kontras dengan udara malam yang sejuk. Aku menarik tanganku cepat-cepat, tapi tatapanku tidak bisa lepas dari bilahnya. Ada noda gelap di beberapa bagian, bukan karat biasa. Aku menelan ludah, mencoba menertawakan ketakutanku sendiri. Cuma keris tua, bisikku. Pikiranmu kebanyakan nonton cerita horor. Namun, saat itu juga, sesuatu terjadi dari kejauhan. Terdengar suara anjing melolong, bukan satu, tapi banyak. Suaranya saling bersahutan, panjang dan melengking, membuat bulu kudukku meremang. Aku berdiri kaku, mendengarkan. Selama aku tinggal di kampung ini, belum pernah aku mendengar lolongan seperti itu. Seolah semua anjing di kampung merasakan hal yang sama, pada waktu yang sama. Angin bertiup lebih kencang, membuat pintu kayu berderit pelan. Lampu di ruang tengah berkedip sekali, lalu kembali menyala redup. Aku menoleh ke arah jendela. Di luar gelap, terlalu gelap. Tidak ada suara manusia, hanya lolongan itu semakin lama semakin dekat. Atau setidaknya terasa begitu. Dadaku kembali terasa sesak. Keris itu, meski sudah kuletakkan kembali di kainnya, seolah memanggil. Ada dorongan aneh untuk menyentuhnya lagi, untuk mengangkatnya, untuk entahlah. Aku menggeleng kuat-kuat, mencoba mengusir pikiran itu. Wis, cukup, kataku pelan. Tanpa sadar menggunakan bahasa yang biasa kakek pakai dulu. Ora, apa? Aku membungkus keris itu kembali dengan tangan gemetar, mengikat kain mori seadanya. Lolongan anjing mulai mereda, satu persatu menghilang, meninggalkan keheningan yang justru terasa lebih menekan. Aku duduk di lantai, bersandar pada dinding, mencoba mengatur napas. Di dalam keheningan itu, aku menyadari satu hal yang membuat jantungku kembali berdegup kencang. Bau di dalam rumah berubah, bukan lagi bau kayu lapuk dan dupa, tapi bau besi, bau karat, bercampur dengan sesuatu yang amis, bau yang membuat perutku mual. Aku menoleh ke arah sudut ruangan. Kain mori itu diam di tempatnya, tidak bergerak. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti sedang diperhatikan. Seperti ada sesuatu yang baru saja membuka mata,
sesuatu yang sudah lama tertidur, dan kini tahu bahwa ada darah yang masih mengalir di rumah ini. Aku tidak tidur malam itu. Aku duduk sampai fajar, dengan pikiran yang tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kalimat aku terpejam, bayangan bilah hitam kemerahan itu muncul. Dan setiap kali aku mengingat lolongan anjing malam itu, ada satu pertanyaan yang terus berputar di kepalaku. Kalau keris itu hanya benda mati, kenapa seluruh kampung bereaksi seolah ada sesuatu yang terbangun? Dan kalau kakek menyimpannya seumur hidup tanpa pernah menyentuhnya di depan orang lain, apa yang sebenarnya ia lindungi? Atau apa yang sebenarnya ia tahan agar tidak bangun lebih cepat? Pagi datang tanpa banner-banner, terasa seperti pagi. Matahari memang naik, tapi cahayanya pucat, seolah disaring oleh sesuatu yang tak kasat mata. Aku bangun dengan badan pegal, karena semalaman hampir tidak tidur. Setiap kali terlelap, pikiranku langsung terlempar kembali ke sudut rumah, ke kain mori lusuh itu, ke keris berkarat yang seharusnya tidak pernah kusentuh. Aku mencoba bersikap normal, membuat kopi, membuka jendela, membiarkan udara pagi masuk. Tapi bau besi itu masih ada. Tapi niara, seperti bau darah kering yang menempel di hidung. Tidak peduli seberapa dalam kau menarik napas segar. Aku berdiri lama di depan kain mori itu. Ada dorongan aneh di dadaku. Bukan rasa takut, tapi sesuatu yang lebih berbahaya. Rasa ingin menyelesaikan, seolah ada urusan yang belum rampung. Dan aku adalah orang yang harus membereskannya. Cuma keris tua, kataku lagi, mencoba meyakinkan diri sendiri. Kalau dibersihin, ya selesai. Di belakang rumah kakek ada bengkel kecil. Dulu sering memperbaiki alat pertanian di sana. Tempat itu sederhana, tapi lengkap. Ada bata asa, kain lap, minyak, dan meja kayu panjang yang penuh bekas goresan. Aku membawa keris itu ke sana, masih terbungkus kain mori. Langkahku pelan, tapi mantap. Niat benar-benar sederhana, membersihkan karatnya, lalu menjualnya. Aku butuh uang, dan lebih dari itu, aku ingin benda itu keluar dari hidupku secepat mungkin. Aku tidak mau setiap sudut rumah ini terus mengingatkanku pada malam yang membuat bulu kuduk berdiri tanpa alasan. Jelas, aku membuka kain mori perlahan. Di bawah cahaya pagi, keris itu terlihat lebih jelas. Karatnya tebal, tidak merata. Ada bagian yang tampak seperti kerak lama, ada juga yang warnanya lebih gelap, kemerahan. Bilahnya tidak lurus sempurna, sedikit berlekuk, memberi kesan seolah pernah digunakan berkali-kali, bukan sekadar disimpan. Aku menarik napas, lalu mulai menggosok bilah keris dengan kain dan cairan pembersih. Suara gesekan pelan terdengar, monoton. Awalnya tidak ada apa-apa. Karat mulai luruh, sedikit demi sedikit. Tanganku bergerak otomatis, pikiranku melayang. Aku teringat kakek, sosoknya yang jarang tersenyum, tatapan matanya yang dalam. Dulu, saat aku kecil, pernah sekali aku melihat kakek membersihkan sesuatu di bengkel ini. Aku tidak tahu apa itu, karena beliau langsung menutupinya saat menyadari aku mengintip. Yang kuingat hanya satu kalimat yang ia ucapkan waktu itu, pelan tapi jelas, "Sing wis turu, aja digugah." Kalimat itu baru sekarang terasa berat, tak cuma menggosok. Lebih keras, ada bagian karat yang sulit hilang. Aku memutar keris sedikit, mencoba sudut lain. Saat itulah terjadi. Tanganku terpeleset. Suaranya kecil, tapi tajam. SRET, aku refleks menarik tangan. Ada rasa panas yang langsung menjalar di jari telunjuk. Aku menatapnya, dan melihat garis merah tipis yang dengan cepat melebar. Derek, tidak banyak, tapi cukup untuk menetes. Tetesan itu jatuh, tepat mengenai bilah keris. Waktu seperti berhenti sejenak. Darah itu tidak langsung mengalir turun seperti air biasa. Ia menempel sesaat di permukaan bilah, lalu menyebar tipis, seolah diserap oleh logam yang haus. Dan di saat yang sama, aku merasakannya. Keris itu hangat. Bukan perasaanku saja, panasnya nyata, menjalar ke ujung jariku yang masih menyentuh gagangnya. Seperti besi yang lama terpapar matahari siang. Aku refleks melepaskan pegangan dan mundur satu langkah. Jantungku berdegup kencang. Keris itu dengan napas tertahan. Tidak ada cahaya aneh, tidak ada suara, tapi ada sesuatu yang berubah. Warna bilahnya tampak sedikit lebih gelap di bagian yang terkena darah. Lebih bersih, seolah karat di situ tidak pernah ada. Aku tertawa kecil, tawa yang dipaksakan,
Lebay, kataku pada diri sendiri. Pikiranmu ke mana-mana. Aku membalut jariku dengan kain seadanya, lalu menyeka darah di bilah keris sampai bersih. Hangatnya perlahan hilang, atau mungkin aku hanya membiasakan diri. Aku melanjutkan membersihkan keris itu, tapi kali ini dengan gerakan lebih hati-hati. Tidak lama kemudian, aku membungkusnya kembali. Entah kenapa, niat untuk langsung menjualnya menguap. Ada perasaan lelah yang tiba-tiba datang. Kepalaku pusing ringan, seperti habis begadang semalaman. Aku memutuskan berhenti dan masuk ke rumah. Siangnya berlalu lambat. Aku mencoba makan, tapi tidak berselera. Setiap kali melihat jariku yang diperban, pikiranku kembali ke tetesan darah itu. Terlalu sepele untuk dianggap penting, tapi terlalu aneh untuk diabaikan. Menjelang malam, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa suara dedaunan yang saling bergesek. Aku menutup pintu dan jendela lebih awal. Ada perasaan tidak nyaman yang kembali muncul, seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini lebih halus, lebih dalam. Aku tidur lebih cepat, berharap tubuhku benar-benar butuh istirahat. Tapi harapan itu sia-sia. Dalam tidur, aku merasa seperti terjatuh. Aku berdiri di tengah hutan, gelap, lembab, dan sunyi. Pohon-pohon tinggi menjulang, batangnya besar dan hitam, daunnya menutup rapat langit. Tidak ada cahaya bulan, tidak ada bintang, hanya kegelapan yang terasa hidup. Tanah di bawah kakiku basah, kakiku telanjang, dinginnya merambat sampai tulang. Aku mencoba bergerak, tapi kakiku terasa berat, seolah ditahan oleh sesuatu dari bawah. Lalu, aku mendengarnya. Langkah kaki, pelan, berat, teratur. Dari balik pepohonan, muncul sosok tinggi. Tubuhnya hitam, bukan seperti bayangan, tapi seperti manusia yang diselimuti kegelapan. Wajahnya tidak jelas, tapi matanya kosong. Ia membawa sesuatu di tangannya, keris itu. Keris yang sama, tapi kini bilahnya mengilap, bebas dari karat. Pamek memantulkan cahaya yang entah datang dari mana. Setiap langkah sosok itu membuat tanah bergetar ringan. Aku ingin lari, ingin berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Tubuhku tidak mau bergerak. Sosok itu berhenti tepat di depanku. Tingginya membuatku harus mendongak. Dari jarak sedekat itu, aku mencium bau besi, bau tanah, dan bau darah yang masih segar. Ia menunduk sedikit, kepalanya miring, seperti sidang, mengamatiku. Lalu ia berbisik, suaranya serak, tua, tapi akrab, terlalu akrab. Akhirnya, katanya pelan, darah keturunanku kembali. Aku terbangun dengan napas terengah, dadaku naik turun cepat. Bajuku basah oleh keringat. Aku duduk di ranjang, mencoba mengatur napas, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Tapi ada sesuatu yang salah. Udara kamar dingin, terlalu dingin. Aku merasakan telapak kakiku basah. Aku menunduk di lantai kamar. Ada jejak tanah, jejak kaki, basah, berlumpur, mengarah dari pintu kamar ke samping ranjangku, lalu berhenti di situ. Tidak ada jejak kembali. Seolah sesuatu masuk dan masih ada di dalam kamar. Tenggorokanku kering. Aku menoleh perlahan ke sekeliling kamar. Tidak ada siapa-siapa. Pintu tertutup. Jendela cek, tapi bau tanah dan besi itu nyata, menusuk hidungku. Aku turun dari ranjang dengan kaki gemetar, menghindari jejak itu. Jariku yang terluka kembali terasa nyeri, seperti berdenyut mengikuti detak jantung. Aku menatap perbannya. Ada bercak merah baru yang merembas. Ra mungkin, bisikku. Iki mung mimpi. Tapi di dalam hati kecilku, aku tahu, mimpi tidak meninggalkan jejak. Mimpi tidak membawa bau, dan mimpi tidak tahu siapa aku, atau dari mana darahku berasal. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding, menatap jejak tanah itu sampai langit. Di luar mulai memucat eda ketakutan, yang kini berubah bentuk. Bukan lagi takut pada benda, tapi takut pada keterlibatan. Aku telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tetap tidur, dan dengan luka kecil yang bodoh, dengan setetes darah yang salah, aku mungkin sudah melakukan satu hal yang paling tidak diinginkan oleh kakek. Aku telah membangunkannya. Sejak malam itu, hidupku seperti bergeser sedikit ke samping, tidak jatuh sepenuhnya ke dalam kegilaan,
tapi juga tidak pernah kembali ke garis normal. Hal-hal kecil yang dulu terasa sepele, kini berubah menjadi tanda-tanda yang membuat dadaku mengencang tanpa alasan jelas. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya efek kelelahan dan pikiran yang terlalu dipenuhi ketakutan. Tapi semakin aku berusaha mengabaikannya, semakin jelas gangguan itu menunjukkan diri. Jam dinding di ruang tengah adalah yang pertama, membuatku benar-benar sadar ada sesuatu yang tidak beres. Jam itu peninggalan kakek, jam kayu tua dengan suara detak yang biasanya terdengar pelan tapi konstan. Sejak kecil aku terbiasa mendengarnya, bahkan suara itu sering jadi pengantar tidur. Tapi pagi itu, rumah terasa terlalu sunyi, tidak ada detak, tidak ada ritme. Aku menoleh ke arah jam. Jarumnya berhenti, tepat di angka 02,13. Aku berdiri lama menatapnya, berharap jarum itu bergerak lagi. Aku menggoyang jamnya, memutar tuasnya, bahkan mengganti baterai. Tidak ada hasil. Setiap kali aku memasang kembali jam itu, jarumnya selalu kembali ke posisi yang sama, seolah waktu di rumah ini memutuskan berhenti di jam itu. Aku menelan ludah. Jam 2:13, waktu aku terbangun dari mimpi dan menemukan jejak tanah di kamarku. Coincidence, gumamku. Meski suaraku terdengar lemah bahkan di telingaku sendiri. Hari itu, aku mencoba keluar rumah, berjalan ke warung, menyapa orang-orang seperti biasa, tapi tatapan mereka terasa berbeda. Beberapa orang berhenti bicara saat aku lewat. Ada yang menatap tanganku, tepat ke arah jari yang masih diperban, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Seorang ibu tua bahkan membuat tanda kecil di dadanya saat aku melewatinya. Aku pura-pura tidak melihat, tapi perutku terasa mual. Sore harinya, saat aku kembali ke rumah, pintu depan terbuka. Padahal aku ingat betul sudah menguncinya. Kunci itu masih menempel di lubangnya. Tidak rusak, tidak tercongkel. Seolah seseorang hanya membukanya dari dalam, lalu membiarkannya begitu saja. Aku berdiri di ambang pintu, ragu untuk masuk. Bau di dalam rumah kembali berubah. Bau besi, bau tanah basah, dan sedikit bau anyir yang membuat kepalaku langsung terasa berat. Aku melangkah masuk perlahan, jantungku berdetak cepat. Tidak ada siapa-siapa, semua barang di tempatnya. Tapi ada satu hal yang berbeda. Kain mori yang membungkus keris itu tampak sedikit bergeser dari posisinya. Tidak banyak, hanya beberapa senti, tapi cukup untuk membuatku yakin aku tidak salah ingat. Aku mendekat, setiap langkah terasa seperti berjalan melawan arus. Kepalaku mulai pusing, pelipisku berdenyut. Semakin dekat aku ke sudut ruangan itu, semakin berat rasanya napas di dadaku. Aku berhenti sekitar 1 meter dari kain mori itu. Keringat dingin mulai mengalir di punggungku. Cukup, kataku pada diri sendiri. Ora usah nyedak. Aku mundur perlahan. Begitu jarak itu bertambah, pusingnya sedikit mereda. Aku ke dinding, menarik napas panjang. Saat itu juga, keyakinanku runtuh. Ini bukan kebetulan. Ini bukan sugesti semata. Malam berikutnya, aku mencoba tidur di ruang tengah, jauh dari sudut tempat keris itu disimpan. Aku menyalakan lampu, berharap cahaya bisa mengusir perasaan diawasi. Tapi setiap kali mataku hampir terpejam, ada suara kecil yang terdengar, seperti napas berat, pelan, teratur, bukan dari luar rumah, dari dalam. Aku membuka mata lebar-lebar. Tidak ada siapa-siapa, tapi perasaan itu tetap ada. Seolah ada sesuatu yang berdiri di tempat gelap, memperhatikanku, menunggu. Pagi-pagi sekali aku memutuskan untuk pergi. Aku tahu satu orang yang mungkin bisa menjelaskan apa yang terjadi, atau setidaknya tidak menertawakan ceritaku, Mbah Sastro. Orang pintar di kampung, yang katanya sudah melihat banyak hal yang tidak semua orang sanggup melihatnya. Rumah Mbah Sastro berada di pinggir kampung, dekat kebun bambu. Jalannya kecil dan sepi. Setiap langkah menuju ke sana terasa seperti langkah menuju pengakuan. Pengakuan bahwa aku tidak lagi berurusan dengan hal-hal yang bisa dijelaskan logika. Saat aku tiba, Mbah Sastro sedang duduk di teras, menyeduh teh. Tatapannya langsung tertuju padaku, lalu ke tanganku. Matanya menyipit sedikit, seolah melihat sesuatu yang tidak kasat mata. "Kowe teko karo barang kui," katanya pelan. Aku mengangguk, tenggorokanku kering. Aku mengeluarkan kain mori dari tas, meletakkannya di lantai teras, masih terbungkus rapat. Mbah Sastro tidak langsung mendekat. Ia berdiri perlahan,
mengambil segenggam abu dari wadah kecil, lalu menaburkannya ke arah kain itu. Begitu kain mori itu tersentuh abu, angin kecil berhembus. Meski pagi itu udara sebenarnya tenang, wajah Mbah Sastro berubah. Warna di wajahnya seperti tersedot keluar. Tangannya sedikit gemetar. "Siapa sing ngelukani awake diu nganggo iki?" tanyanya. Suaranya kini lebih berat. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab jujur. "Aku, Mbah." Ia menutup mata, menghela napas panjang. Nafas yang terdengar seperti menahan sesuatu yang berat. "Laka hewis." "Aduh," gumamnya. Lebih pada dirinya sendiri. Ia duduk kembali, kali ini lebih dekat denganku, tapi tetap menjaga jarak dari keris itu. "Iki duduk pusaka biasa," katanya. "Iki wadah sumpah getih." Aku menelan ludah. Kata-katanya menusuk lebih dalam daripada yang kuduga. Ia mulai bercerita. Suaranya pelan, tapi setiap kata terasa berat. "Dulu," kata Mbah Sastro, "kakekku bukan orang sembarangan. Ada masa di mana beliau kehilangan hampir semua yang ia miliki. Keluarganya, martabatnya, bahkan namanya. Fitnah, perebutan tanah, dan iri hati membuat hidupnya hancur. Dalam keputusasaan itu, kakek mencari jalan yang tidak seharusnya ditempuh. Keris itu dibuat bukan hanya sebagai senjata, tapi sebagai ikatan. Sebuah janji yang diikat dengan darah. Setiap tetes darah yang menyentuh bilahnya bukan hanya menguatkan keris itu, tapi juga menguatkan sesuatu yang tinggal di dalamnya. Sesuatu yang diberi tugas satu, menjaga dendam itu tetap hidup. "Kakekmu mbien nguna kakek kanggo males," kata Mbah Sastro. "Lan saban getih sing tiba, penunggune dadi luwih kuat." Aku merasa lututku lemas. Semua potongan cerita yang dulu hanya berupa bisikan, kini menyatu dengan cara yang paling mengerikan. "Penunggu itu orang nait mati," lanjutnya. "Doeke mong turu nunggu." Aku teringat kata-kata dalam mimpiku. Darah keturunanku kembali. Mbah Sastro menatapku lama. Tatapan bukan marah, bukan juga takut. Lebih seperti iba. "Lan saiki," katanya pelan. "Penunggun nganggep kowe sing neruske." Kata-kata itu membuat kepalaku berdengung. Aku ingin menyangkal, ingin berkata bahwa aku tidak mau, bahwa aku tidak pernah meminta ini. Tapi suara itu tidak keluar, karena di dalam diriku ada ketakutan yang lebih besar. Takut bahwa sebagian dari itu mungkin benar. Aku pulang dengan kepala penuh. Langkahku terasa lebih berat dari saat berangkat. Setiap orang yang kulalui terasa seperti mengawasi. Meski saat kutoleh mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi rasa itu tetap ada. Rasa bahwa sesuatu kini berjalan bersamaku, mengikuti setiap langkah. Di rumah, jam dinding masih berhenti di waktu yang sama. Aku tidak lagi mencoba memperbaikinya. Pintu kembali terbuka sendiri sore itu, meski aku yakin sudah menguncinya. Dan setiap kali aku melewati sudut tempat keris itu disimpan, kepalaku kembali pusing, disertai rasa mual yang membuatku harus berhenti dan bersandar. Malamnya, aku duduk di ruang tengah. Lampu menyala terang. Aku menatap kain mori itu dari kejauhan. Ada dorongan aneh di dadaku, campuran antara takut dan keterikatan, seperti ada benang tipis yang menghubungkan aku dengan benda itu. Benang yang mulai menegang setiap kali aku mencoba menjauhin. "Aku ora pengen neruske piye," bisikku, entah kepada siapa. Tidak ada jawaban. Tapi di saat yang sama, jam dinding yang mati itu berbunyi sekali. Satu detak pendek, keras, membuatku terlonjak kaget, lalu sunyi kembali. Aku menutup wajahku dengan kaduet. Nafasku memburu. Aku sadar, sepenuhnya sadar, bahwa apapun yang terjadi bukan lagi cerita orang kampung untuk menakut-nakuti anak kecil. Ini bukan mitos, bukan dongeng. Penunggu itu nyata, dan lebih menakutkan lagi, ia sudah memilihku. Bukan karena aku kuat atau berani, tapi karena darah di tubuhku adalah kunci yang ia tunggu terlalu lama. Di tengah keheningan rumah kakek yang tua itu, aku merasakan sesuatu yang perlahan tumbuh di dalam diriku. Bukan keberanian, bukan kemarahan, tapi kesadaran pahit bahwa sejak tetesan darah itu jatuh, aku bukan lagi hanya cucu dari seorang kakek dengan masa lalu gelap. Aku adalah bagian dari sumpah yang belum selesai. Malam itu datang tanpa tanda apapun, seperti malam nilam sebelumnya, tapi tubuhku tahu ada yang berbeda. Sejak matahari tenggelam,
Perasaanku tidak pernah benar-benar tenang. Aku duduk di ruang tengah dengan lampu menyala terang, mencoba membaca apa saja yang bisa mengalihkan pikiran. Tapi setiap kalimat yang kubaca selalu kembali ke hal yang sama. Ke sudut rumah, ke kain mori, ke keris itu. Udara terasa berat, seperti ada tekanan yang tidak kelihatan. Setiap kali angin berhembus lewat celah jendela, lampu sedikit bergetar. Bayangan di dinding ikut bergerak. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu biasa, hanya efek dari rumah tua yang sudah terlalu lama ditinggalkan. Tapi detak jantungku tidak mau percaya. Aku hampir tertidur di kursi ketika suara itu terdengar. Kletak, kletak. Bukan suara jatuh, bukan suara angin. Lebih mirip suara besi yang diseret pelan di lantai. Teratur, berat, seperti ada sesuatu yang tahu persis kemana ia melangkah. Aku menegakkan badan. Napasku tertahan. Suara itu datang dari arah dapur. Rumah kakek punya dapur yang agak terpisah, dengan lantai semen kasar. Kalau ada tikus atau kucing masuk, suaranya pasti berbeda. Ini bukan itu. Ini terlalu berat, terlalu disengaja. Aku berdiri pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Bukan karena sakit, tapi karena tegang. Tanganku dingin saat menyentuh dinding. Aku berjalan mendekat ke dapur, berhenti di balik tembok pembatas. Suara itu semakin jelas. Kletak. Aku mengintip sedikit. Di dapur, di bawah cahaya lampu yang redup, ada bayangan tinggi membungkuk. Tubuhnya kurus, terlalu kurus untuk ukuran manusia normal. Bahunya turun, punggungnya melengkung. Tangannya memegang sesuatu. Keris itu. Aku tahu, tanpa harus melihat jelas, ada kilau aneh di bilahnya. Kilau yang tidak seharusnya ada. Keris yang kemarin penuh karat, kini tampak mengilap, bersih, seperti baru diasah. Cahaya lampu memantul di pemik, menciptakan garis-garis tipis yang bergerak setiap kali sosok itu sedikit bergeser. Aku ingin mundur, tapi kakiku terasa terkunci. Ada bagian dari diriku yang menolak bergerak, seperti tubuhku tidak lagi sepenuhnya milikku. Sosok itu berhenti, menyeret keris. Keheningan jatuh begitu tiba-tiba, sampai telingaku berdenging. Perlahan, sangat perlahan, ia menoleh ke arahku. Wajahnya membuat napasku tersendat. Wajah itu mirip kakek, bentuk rahangnya, garis pipinya, bahkan kerutan di dahinya. Tapi semua itu salah. Terlalu kaku, terlalu kosong. Matanya hitam pekat, tanpa putih mata, tanpa pantulan cahaya, seperti lubang yang menelan apapun yang kau lemparkan ke dalamnya. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan teriakan yang hampir lolos. Ia menatapku lama, lalu bibirnya bergerak. Belum cukup, katanya pelan. Suaranya serak, seperti suara besi beradu dengan batu. Masih kurang darah. Kata-kata itu jatuh ke dadaku seperti batu. Aku mundur satu langkah. Kakiku akhirnya bisa bergerak. Tembok di belakangku terasa dingin saat punggungku menempel. Ingin berlari, tapi ketakutan menahanku di tempat. Sosok itu tidak mendekat. Ia hanya berdiri di sana, memegang keris itu, seolah itu bagian dari tubuhnya. Lalu, tanpa suara, bayangannya memudar. Bukan berjalan pergi, bukan menghilang tiba-tiba, tapi seperti ditelan oleh bayangan dapur itu sendiri. Lampu dapur berkedip sekali, lalu kembali normal. Aku terjatuh terduduk di lantai. Napasku tersengal. Dadaku terasa seperti akan meledak. Aku menoleh ke arah dapur lagi, berharap apa yang kulihat barusan hanya ilusi, permainan cahaya dan pikiran yang kelelahan. Tapi di lantai dapur, ada bekas goresan tipis, seperti bekas besi, yang diseret, dan kain mori di sudut rumah. Kosong, keris itu tidak ada. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di lantai malam itu. Waktu terasa tidak bergerak. Jam dinding masih berhenti di 02,13. Keheningan terasa begitu padat, sampai setiap tarikan napas terdengar terlalu keras. Akhirnya aku berdiri, kaki masih gemetar. Aku memeriksa seluruh rumah. Setiap sudut, setiap ruangan. Keris itu benar-benar menggelap. Aku tahu, dengan keyakinan yang membuat perutku mual, bahwa benda itu tidak sekadar dipindahkan. Ia sedang digunakan. Aku tidak tidur malam itu. Setiap kali mataku terpejam, wajah itu muncul. Wajah kakek. Tapi bukan kakek. Aku teringat caranya menatapku, seperti seseorang yang sudah lama menunggu,
dan akhirnya menemukan apa yang ia cari. Pagi datang dengan kabut tipis menyelimuti kampung. Aku baru saja menyeduh kopi ketika terdengar keributan dari luar. Suara orang-orang berkumpul, suara bisikan panik, dan akhirnya suara teriakan seorang perempuan. Aku keluar rumah, jantungku berdegup. Keng-keng. Di ujung jalan, beberapa orang berdiri mengelilingi sebuah rumah. Rumah Pak Wiryo, tetangga yang jaraknya tidak sampai 20 meter dari rumah kakek. Ia orang tua yang pendiam, sering duduk di teras setiap pagi. Aku mendekat perlahan. Orang membuka jalan tanpa berkata apa-apa. Tatapan mereka berat, penuh rasa takut yang tidak diucapkan. Di dalam rumah itu, Pak Wiryo terbaring di lantai tubuhnya kaku. Wajahnya pucat, matanya terbuka setengah, seolah terkejut oleh sesuatu yang ia lihat sebelum mati. Aku menelan ludah. Mataku tertuju pada tangannya. Di jari telunjuknya ada luka kecil, tipis, seperti goresan ringan. Bau itu langsung tercium. Pasti bau karet. Bau yang sama yang kucium di rumah kakek. Kepalaku berdenyut. Suara Mbah Sastro terngiang di telingaku. Setiap darah yang menetes menguatkan penunggunya. Orang-orang mulai berbisik. Ada yang bilang Pak Wiryo terpleset. Ada yang bilang mungkin kena paku. Tapi tidak ada darah di lantai. Tidak ada benda tajam di sekitar. Luka itu terlalu rapi untuk disebut kecelakaan. Aku milengka. Mundur. Jantungku terasa seperti tenggelam ke perut. Pandanganku berkunang. Dunia terasa miring. Aku tahu dengan kepastian yang membuatku ingin muntah. Ini bukan kebetulan, ini bukan musibah biasa, ini adalah tagihan. Siang itu, kampung terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada anak-anak bermain. Pintu-pintu rumah tertutup. Orang-orang berbicara dengan suara rendah, seperti takut suara mereka akan memanggil sesuatu. Beberapa orang melirik ke arah rumah kakek saat melewatinya, lalu cepat-cepat berpaling. Aku kembali ke rumah dengan langkah gontai. Begitu masuk, bau karat kembali menyambutku, lebih kuat dari sebelumnya. Di dapur, di tempat sosok itu berdiri semalam, ada noda gelap di lantai. Aku berjongkok, menyentuhnya dengan ujung jari. Bau besi langsung menempel. Ya Allah, bisikku. Suaraku bergetar. Aku terduduk di kursi, kepala dipegang dengan kedua tangan. Rasa bersalah mulai merayap, dingin dan berat. Kalau aku tidak membersihkan keris itu, kalau aku tidak melukai diri sendiri, kalau aku mendengarkan ibu, kalau aku mendengarkan kakek. Wis takandani, suara kakek seolah terdengar di kepalaku. Sing wis turu aja digugah. Sore itu aku pergi ke Mbah Sastro lagi. Wajahnya langsung mengeras begitu melihatku. Ia tidak perlu mendengar ceritaku. Ia wis ana ting dijupuk, katanya pelan. Aku mengangguk. Air mata mulai menggenang. Aku ora pengen iki, Mbah. Aku ora taun jalu. Ia menatapku lama, lalu menghela napas. Aku ngerti le, ning penunggu kui ora peduli karo kepenginmu. Sing didelok menggetih lan janji lawas. Aku pulang dengan perasaan hancur. Malam kembali datang, lebih cepat dari yang kuharapkan. Aku duduk di ruang tengah, sendirian, dengan lampu menyala terang. Jam dinding diam, pintu tertutup rapat. Dan di dalam keheningan itu, aku sadar akan satu hal yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Ia sudah mulai menagih. Dan Pak Wiryo hanyalah awal. Aku kembali ke rumah kakek saat senja hampir habis. Langit berwarna kelabu kemerahan, seperti luka yang mulai mengering, tapi belum benar-benar sembuh. Jalanan kampung sepi, terlalu sepi untuk ukuran sore hari. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada orang duduk di teras. Semua pintu tertutup, seolah seluruh kampung sepakat menahan napas. Rumah kakek berdiri diam seperti biasa, tapi rasanya berbeda. Ada kesan menunggu. Aku membuka pintu perlahan. Engselnya berdecit panjang, seperti keluhan orang tua yang dipaksa bangun dari tidur. Bau di dalam rumah langsung menyergap hidungku. Bau kayu tua, dupa lama, dan dibalik itu semua, bau karat yang makin pekat. Aku menutup pintu dan berdiri sebentar, mencoba menenangkan diri. Tanganku masih gemetar, bukan karena dingin, tapi karena pikiran yang tak berhenti berputar. Wajah Pak Wiryo, luka kecil di jarinya, bau besi di dekat tubuhnya, semuanya menempel di kepalaku seperti noda yang tak bisa dibersihkan. Maaf, gumamku pelan. Entah kepada siapa. Mungkin kepada Pak Wiryo, mungkin kepada diriku sendiri. Mungkin kepada kakek,
Langkah kakiku membawaku ke kamar kakek. Kamar itu selalu terkunci sejak beliau meninggal. Ibu bilang, biarkan saja seperti itu. Ada hal-hal yang tidak perlu dibongkar. Tapi sekarang, aku tahu, justru di sanalah semua jawaban disimpan. Aku membuka pintu kamar kakek. Udara di dalam lebih dingin. Tirai jendela tertutup rapat, membuat ruangan itu remang. Tempat tidur kayu masih rapi, seolah kakek hanya pergi sebentar. Di sudut kamar, ada lemari tua dan sebuah peti kayu yang tertutup rapat. Peti itu yang selalu membuatku penasaran sejak kecil. Aku mendekatinya. Peti itu besar, kayunya tebal, dengan besi pengunci yang sudah berkarat. Di atas tutupnya ada ukiran sederhana, hampir tidak terlihat karena usia. Aku berlutut dan membuka. Pengensi, bunyi klik kecil terdengar, memecah keheningan kamar. Saat tutup peti terbuka, bau lama langsung keluar. Bau kertas tua, bau debu, dan sesuatu yang lain. Bau yang membuat dadaku terasa sesak. Aku menyingkirkan beberapa kain usang di dalamnya, sampai akhirnya menemukan sebuah buku catatan. Buku itu tidak tebal. Sampulnya dari kulit yang sudah mengelupas. Warnanya coklat tua, hampir hitam. Aku mengangkatnya dengan hati-hati, seolah takut buku itu rapuh dan bisa hancur di tanganku. Di halaman pertama, ada tulisan tangan yang langsung ku kenal. Tulisan kakek. Tanganku bergetar saat membukanya. Huruf-hurufnya rapi tapi kaku, seperti ditulis oleh seseorang yang selalu berhati-hati. Memelik, aku mulai membaca. Pelan, nyaris berbisik. Catatan itu bukan tentang hal mistis, bukan tentang mantra atau ritual. Isinya tentang kehidupan kakek, tentang masa lalu yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun, tentang tanah keluarga yang dirampas, tentang fitnah yang membuat nama keluarganya hancur, tentang orang-orang yang dulu datang membawa senjata dan api. Aku menelan ludah saat membaca bagian tentang keluarganya, orang tua kakek, saudara-saudaranya. Mereka dibantai di depan mata kakek. Sendiri, tidak ada pengadilan, tidak ada keadilan. Hanya malam, teriakan, dan darah yang mengalir di tanah rumah mereka. Tulisan kakek di bagian itu menjadi lebih tidak rapi, seolah tangannya gemetar saat menulis. Ada noda di beberapa halaman, mungkin air mata, mungkin sesuatu yang lain. Aku menarik napas panjang, mencoba melanjutkan membaca, meski dadaku terasa berat. Di halaman-halaman berikutnya, kakek menulis tentang keputusasaannya, tentang rasa marah yang tidak bisa ia lepaskan, tentang keinginannya untuk membalas, bukan hanya kepada pelaku, tapi kepada dunia yang membiarkan semua itu terjadi. Disitulah aku menemukan bagian yang membuat darahku terasa dingin. Kakek menulis tentang perjanjian, tentang seseorang atau sesuatu yang ia temui di tengah malam, di hutan. Ia tidak menyebutkan nama, hanya menyebutnya sebagai penunggu, sebuah entitas yang menawarkan satu hal, kekuatan untuk membalas dendam. Tapi dengan syarat. Syarat itu ditulis dengan jelas, tanpa hiasan, tanpa bahasa kiasan. Siapa Pandare, garis keturunannya yang meneteskan darah ke bilah keris itu, akan meneruskan dendamnya, akan menjadi penerus sumpahnya, akan menjadi jembatan bagi penunggu itu untuk terus hidup. Aku menutup buku itu sejenak. Napasku terengah, tanganku terasa dingin, pikiranku berputar liar. Kembali ke bengkel, ke goresan kecil di jariku, ke tetesan darah yang jatuh begitu saja. Dan aku, orang pertama setelah puluhan tahun yang melakukannya. Dadaku terasa nyeri, seperti ditusuk dari dalam. Semua ini bukan kebetulan, bukan nasib buruk semata. Ini adalah rantai yang akhirnya tersambung kembali. Aku melanjutkan membaca, meski setiap kata terasa seperti beban tambahan di pundakku. Di bagian akhir buku, tulisan kakek berubah lagi, lebih pendek, lebih pelan, seolah ia sudah lelah, atau mungkin sudah pasrah. Ia menulis tentang rasa bersalah, tentang ketakutannya sendiri pada apa yang telah ia bangun, tentang usahanya untuk menahan sumpah itu, untuk membuatnya tertidur. Keris itu tidak lagi digunakan, disimpan, disucikan dengan caranya sendiri, dijauhkan dari darah. Yen aku mati, tulis kakek di halaman terakhir, moga-moga ora ana maneh sing membuka lawang iki. Air mataku jatuh ke halaman buku itu. Aku menutupnya perlahan dan menekan sampulnya ke dadaku. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar menangis. Bukan karena takut, tapi karena sedih. Sedih pada kakek,
yang hidup dengan dendam seumur hidupnya. Sedih pada diriku sendiri, yang tanpa sengaja membuka kembali luka lama. Aku duduk di lantai kamar kakek, lama sekali, sampai langit di luar benar-benar gelap. Lampu kamar menyala redup, bayanganku sendiri terlihat asing di dinding. Aku merasa kecil, tidak berdaya, terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari diriku. Aku kembali menemui Mbah Sastro malam itu. Ia menyambutku dengan wajah serius, seolah sudah tahu apa yang akan kukatakan. Aku menyerahkan buku catatan itu kepadanya. Ia membacanya perlahan, mengangguk kecil di beberapa bagian, menghela napas panjang di bagian lain. "Dadi kowe wis ngerti kabeh," katanya akhirnya. Aku mengangguk. Aku ora pengen neruske iki, Mbah. Aku ora pengen ana wong maneh sing mati. Mbah Sastro menatapku lama. Tatapannya berat, tapi jujur. "Cara kanggo mandekke mong siji," katanya pelan. Aku menahan napas. "Kowe kudu mbaleke kabeh getih sing wis dijupuk." Aku menatapnya, bingung dan takut sekaligus. "Keren." Ia menunduk sebentar, lalu menatapku kembali. "Can't they get a mudu?" Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan dingin. Aku merasa dunia di sekitarku menyempit, seolah hanya ada aku dan kalimat itu. Aku ingin bertanya lebih jauh, ingin mencari jalan lain. Tapi dari cara Mbah Sastro mengucapkannya, aku tahu tidak ada pilihan yang mudah. "Penunggu kui ora bakal mandek sadurunge sumpah rampung." Lanjutnya, "Yen ora ana thing lawan, dheweke bakal terus njup tangga teporo wong sak kampung." Siji-siji, aku teringat wajah Pak Wiryo lagi. Aku teringat bau karat di dapur. Aku teringat tatapan mata hitam kosong itu. "Lan yen aku ora nindakake?" tanyaku pelan, meski aku sudah tahu jawabannya. Mbah Sastro menghela napas. "Dadi kowe kudu siap ndelok wong liya dadi korban." Aku menutup mata. Kepalaku terasa berat, tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang mulai mengeras di dadaku. Keberanian yang heroik, lebih seperti penerimaan pahit, kesadaran bahwa beberapa dosa, meski bukan kita yang memulainya, tetap harus dibayar oleh darah yang sama. Aku pulang ke rumah kakek malam itu, dengan langkah yang lebih mantap. Meski hatiku hancur, aku membawa buku catatan itu bersamaku. Aku di ruang tengah, menatap sudut tempat kain mori itu dulu disimpan. "Yen iki pancen kudu rampung," bisikku pelan. Rampung naning aku. Jam dinding yang mati itu berbunyi lagi. 1 detak pendek, seperti jawaban, dan untuk pertama kalinya, aku sadar sepenuhnya bahwa jalan yang akan kutempuh tidak akan membawaku kembali ke kehidupan lamaku. Entah aku akan menghentikan sumpah itu, atau aku akan menjadi bagian terakhir dari dendam kakek yang terlalu lama disimpan. Yang jelas, darah sudah dipanggil, dan kali ini, ia memanggil darahku sendiri. Malam itu datang dengan sunyi yang tidak wajar. Angin berhenti berhembus, dedaunan di hutan bergerak terlalu pelan, seperti menahan napas. Aku menatap keris di tanganku, bilahnya mengilap di bawah cahaya bulan yang temaram. Rasanya seperti benda itu hidup, seperti menunggu perintah yang hanya aku bisa berikan. Tubuhku tegang, tapi aku tahu ini harus kulakukan. Tidak ada jalan lain. Ritual ini bukan sekadar upaya membersihkan dendam kakek. Ini satu-satunya cara untuk menghentikan penunggu itu, sebelum ia mengambil lebih banyak korban. Aku berjalan menembus hutan, mengikuti jalan setapak yang dulu kakek sering lalui. Kabut tipis menyelimuti tanah, merayap di antara akar pohon dan rerumputan, menimbulkan bayangan aneh yang membuat napasku berat. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi menolak untuk memberiku jalan. Aku memegang keris erat, tanganku gemetar, meski aku sudah menahan rasa takut sedari tadi. Di dalam ada perasaan aneh campuran antara ketakutan dan tekad yang tidak bisa dijelaskan. Setibanya di sebuah clearing kecil, aku tahu ini tempatnya. Tempat di mana kakek melakukan sumpahnya puluhan tahun lalu. Tanah di sana masih basah, mungkin dari embun atau hujan semalam. Aku menurunkan tas, membuka kain yang membungkus keris, dan menatap bilahnya yang kini bersih dan tajam. Rasanya seperti menatap mata seseorang yang sudah terlalu lama menunggu. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu berlutut. Dengan hati-hati, aku menusukkan keris ke tanah di tengah lingkaran yang kubuat dengan batu-batu kecil. Rasanya dingin saat bilahnya menembus tanah, tapi hangat aneh di tangan,
seperti ada aliran energi yang mengalir ke pergelangan. Aku mulai membaca doa yang diajarkan Mbah Sastro. Kata-kata itu terdengar aneh di telingaku sendiri. Sebagian bahasa Jawa kuno, sebagian doa yang aku hafal setengah hati. Suaraku bergetar, tapi aku terus melanjutkan, membiarkan mantra itu keluar dari bibirku meski hati rasanya menolak. Lalu, tanpa peringatan, bayangan itu muncul. Sosok yang selama ini menghantui mimpiku. Wujudnya kini sempurna, tinggi, tegap, kulitnya hitam pekat, matanya kosong tapi penuh kebencian, dan keris di tangannya berkilau, sama seperti milikku. Ia melangkah maju dengan tenang. Setiap langkah membuat dedaunan bergetar, membuat tanah di sekitarku seolah ikut menahan napas. "Kenapa kau menolak warisan ini?" Suaranya terdengar berat, bergema di seluruh hutan. Aku menatapnya dengan mata membelalak. Ketakutan merayap dari ujung kaki hingga ke tengkuk. "Ini bukan warisan!" Teriakku sekuat tenaga, mencoba agar suaraku menembus kesunyian. "Ini kutukan!" Ia tertawa panjang, suara yang menusuk telinga, menggema hingga membuat hati gemetar. "Warisan keluarga memang selalu begitu," katanya. Ia mencondongkan tubuh ke arahku, kerisnya berkilau, menyibak bayangan sekitarnya. Aku bisa melihat garis-garis wajahnya. Mirip kakek tapi lebih menakutkan, lebih hidup daripada yang pernah kulihat di mimpiku. Aku tahu aku tidak bisa mundur. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menghentikan rantai dendam yang sudah puluhan tahun tertahan. Dengan napas berat, aku menekankan tekadku, dan dalam detik yang terasa seperti abad, aku menusukkan keris ke dadaku sendiri. Rasa panas dan dingin bercampur, menyebar ke seluruh tubuh, seperti aliran energi yang mengikatku dengan benda itu. Dan dengan penunggu di hadapanku, ia menjerit. Suara itu begitu keras, memecah hening hutan. Aku menutup mata dan merasakan sesuatu. Yang aneh, tidak ada rasa sakit seperti yang kukira. Tapi aliran energi itu begitu kuat, menusuk setiap serabut tubuhku, seperti ingin menyerap segalanya dari dalam. Aku menahan napas, mencoba bertahan, mencoba menjaga kesadaran. Tapi sebelum ritual bisa selesai, sesuatu terjadi. Keris di tanganku, benda yang menajakku dan yang menjadi kunci sumpah itu tiba-tiba hilang. Sekejap, aku merasakan tangan kosong. Di dadaku, hawa dingin merayap ke seluruh tubuh. Jantungku berdegup kencang, seolah ada lubang di dada. Sosok itu tertawa. Kali ini lebih rendah, lebih mengerikan. Ia melayang beberapa langkah menjauh, memandangku dengan tatapan hitam yang menusuk. "Kowe mikir iki bakal gampang?" katanya. Suaranya bergema di hutan, sampai pepohonan seperti ikut bergetar. Aku terdiam, punggung menempel ke tanah. Tubuhku gemetar hebat. Dalam gelap, bayangan keris muncul di udara, tapi bukan di tanganku. Ia berada di tangannya, berkilau memantulkan. Kahebel. Sesaat aku merasa putus asa, seolah semua usaha dan keberanianku sia-sia. Tapi di dalam hatiku, ada satu pikiran yang terus berulang. Aku harus menyelesaikan ini, apapun caranya. Aku berdiri perlahan, meski kaki gemetar, mencoba menenangkan napas. Sosok itu menatapku lama, seolah mengukur seberapa jauh aku bisa bertahan. "Kowe orang ngerti apa sing arep kelakon," katanya. Suaranya lebih pelan, tapi tetap menakutkan. "Sumpah iki luwih kuat tinimbang sing kowe kira." Aku menelan ludah, berusaha menahan rasa takut yang hampir melumpuhkan. "Aku tidak peduli lagi," gumamku. "Kalau ini sumpah, aku akan menghadapi sumpah itu. Tapi tidak ada orang lain yang harus mati karenanya." Ia mencondongkan tubuh, senyum tipis muncul di wajahnya yang hitam. "Pinter, nanging durung cukup," katanya. Matanya seperti menembus jiwaku, menilai seberapa dalam keberanian dan kesediaanku membayar harga. Aku tahu ritual ini belum selesai. Keris itu bukan hanya benda, ia adalah perantara, pengikat, dan kunci. Aku harus mendapatkannya kembali, meski harus berhadapan langsung dengan penunggu yang kini wujudnya sempurna, lebih hidup, lebih menakutkan dari semua bayangan dan mimpi burukku. Aku berlutut, menatap tanah hutan yang lembab, menenangkan pikiranku. Aku mencoba mengingat semua yang diajarkan Mbah Sastro. Cara doa, cara fokus, cara menyerahkan darahku tanpa kehilangan kesadaran. Semua itu seperti benang tipis yang mengikatku dengan ritual. Denggen Sempa, dengan keris itu sendiri. Malam itu terasa panjang. Setiap tarikan napasku bergema di hutan,
Setiap detak jantungku terdengar berulang-ulang. Sosok itu tetap mengawasi, bergerak pelan, tidak pernah terlalu dekat, tapi tidak pernah pergi. Dan aku tahu, walau keris itu menghilang dari tanganku, ritual ini bukan akhir. Ia baru setengah jalan. Aku menatap bayangan keris di tangannya. Rasa takut bercampur dengan tekad. Di dalam hati kecilku, aku sadar satu hal. Untuk menghentikan sumpah ini, aku harus menghadapi bukan hanya penunggu itu, tapi juga bagian terdalam dari diriku sendiri. Bagian yang takut, yang menyesal, dan yang kini terikat oleh darah yang jatuh terlalu lama, lalu disalahgunakan. Dan di tengah hening hutan itu, aku mendengar suara napasku sendiri. Berat, gemetar. Aku menunduk, menatap tanah, dan berbisik pelan, dalam bahasa Jawa yang hanya aku dan kakekku yang pernah menggunakannya. Sugeng Dalu, kakek, aku bakal ngerampung ke iki. Sosok itu tertawa lagi. Rendah, panjang, tapi kali ini bukan untuk mengejek. Rasanya seperti pengakuan bahwa malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar melawan. Bukan hanya menjadi penerus sumpah yang terpaksa. Dan saat aku mencoba meraih kembali keris yang kini di tangannya, udara malam menjadi berat, penuh energi yang tidak bisa kulawan. Aku tahu, babak terakhir belum dimulai, tapi malam itu adalah titik di mana aku mulai memahami. Tidak ada jalan pulang, tidak ada lagi pilihan untuk mundur. Dan ritual ini apapun yang terjadi harus selesai, bahkan jika aku sendiri yang menjadi pengikatnya, aku selamat. Setidaknya, itu yang orang-orang lihat dari luar. Aku ditemukan pagi hari oleh warga yang mencari kayu bakar di pinggir hutan. Tubuhku tergeletak di dekat lingkaran batu. Bajuku basah oleh embun dan tanah. Dadaku perih, seperti habis ditindih batu besar. Tidak ada luka terbuka yang parah, hanya bekas tusukan kecil di kulit, tepat di atas jantung. Bekas itu cepat mengering, seperti luka lama yang dipaksa menutup sebelum waktunya. Aku dibawa pulang, dirawat seadanya. Demamku tinggi selama 2 hari, tapi aku tidak mengigau, tidak berteriak, tidak menyebut nama siapapun. Aku hanya diam, menatap langgit-langgut rumah kakek yang sudah mulai lapuk, mendengarkan detak jam dinding yang akhirnya berdetak kembali. Setelah sekian lama mati, keris itu tidak pernah ditemukan lagi. Mbah Sastro datang di hari ketiga. Wajahnya terlihat lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Rambutnya yang sudah putih tampak semakin kusam. Ia duduk di samping tempat tidurku, menatapku lama tanpa bicara. "Apa wis rampung, Mbah?" tanyaku pelan. Ia menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Saka sing tak rasake ya, penunggun wis ora ana ing kene." Kata orang pintar, kutukannya sudah berakhir. Sumpah darah itu putus, karena darah terakhir yang ditawarkan bukan untuk dendam, tapi untuk menghentikannya. Keris kehilangan jangkar, tidak lagi terikat pada tanah, pada hutan, pada arwah kakek. Aku ingin percaya itu. Kampung kembali tenang. Tidak ada lagi suara anjing melolong tengah malam. Tidak ada bau karat yang tiba-tiba muncul. Orang-orang mulai berani keluar malam, meski masih sering melirik ke arah rumah kakek dengan perasaan campur aduk. Aku mengemasi barang-barangku seminggu kemudian. Rumah itu terlalu penuh kenangan, terlalu berat untuk ditinggali lebih lama. Ibu memintaku pindah ke kota, memulai hidup baru. Aku setuju. Aku juga ingin pergi. Jauh dari hutan, jauh dari masa lalu. Sebelum pergi, aku berdiri lama di kamar kakek. Peti tua itu masih terbuka. Buku catatan kakek masih ada di dalamnya. Aku tidak membawanya. Beberapa hal lebih baik ditinggalkan. Terkubur bersama waktu, malam terakhir di rumah itu. Aku tidur tanpa mimpi untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Tidak ada bayangan hitam, tidak ada suara bisikan, tidak ada rasa diawasi. Aku hampir yakin semuanya benar-benar selesai. Hingga seminggu setelah aku pindah, malam itu aku sedang duduk di kos kecilku, menonton televisi tanpa banner-banner memperhatikan. Saluran berita menampilkan liputan ringan tentang pameran benda pusaka di sebuah kota besar. Seorang kolektor terkenal diwawancarai, berdiri di depan lemari kaca berisi berbagai keris dan tombak tua. "Ini koleksi terbaru saya," katanya bangga. "Keris langka. Usia diperkirakan lebih dari 100 tahun. Kondisinya luar biasa, nyaris tanpa karat." Kata-kata itu membuat bulu kuduku berdiri. Kamera menyorot keris itu. Dadaku langsung terasa sesak. Aku mengenalnya. Bilah hitam kemerahan itu. Lekukan pamornya, bentuk ganjanya,
Tidak mungkin salah. Keris itu kini bersih, mengilap, seolah tidak pernah menyimpan setetes pun darah. Didapat dari mana, Pak? Tanya reporter. Kebetulan dari seseorang yang ingin cepat menjual, jawab. Kolektor itu santai. Katanya warisan keluarga. Orangnya pendiam, jarang bicara. Kamera bergeser sedikit, memperlihatkan tangan kolektor itu saat ia menunjuk etalase. Jariku mencengkeram ujung meja. Di jari telunjuknya ada perban putih. Napasmu terasa jantungmu berdetak terlalu keras di telinga. Aku mendekat ke layar TV, hampir tanpa sadar saat kamera kembali menyorot keris itu dari jarak dekat. Sesuatu terjadi, bilahnya. Bergetar pelan, sangat halus, hampir tak terlihat, seperti getaran napas. Pantulan cahaya lampu studio bergerak di permukaannya, dan disitulah aku melihatnya. Wajahku sendiri, bukan refleksi wajahku yang sedang menonton TV. Tapi aku tersenyum, senyum tipis, tenang, bukan senyum ketakutan, bukan senyum orang terpaksa, tapi senyum orang yang sudah menerima sesuatu sepenuhnya. Aku mundur satu langkah, hampir jatuh. Tidak, bisikku, ini tidak mungkin. TV terus menyala, tapi aku tidak lagi mendengar suaranya. Kepalaku dipenuhi dengungan rendah, seperti suara jauh yang datang dari dalam tanah, hangat merambat dari dadaku ke ujung jari. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ranjang, menatap tanganku sendiri. Tiada ada luka, tidak ada perban, tapi ada rasa aneh, seperti denyut halus yang tidak pernah benar-benar hilang sejak malam ritual itu. Keesokan harinya, aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya sugesti. Bahwa aku terlalu lama hidup dalam ketakutan, bahwa pikiranku masih belum pulih, tapi tanda-tandanya mulai muncul. Saat aku memotong sayur dan pisaunya sedikit mengenai kulit jariku, hanya goresan kecil, darah keluar setetes. Hangat, terlalu hangat. Dan di saat darah itu muncul, aku merasakan sesuatu di belakangku. Bukan sentuhan, bukan suara, tapi kehadiran, seperti seseorang berdiri sangat dekat. Cukup dekat untuk bernapas di tengkukku. Wis ora piyambakan, bisik suara itu pelan. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi rasa itu tidak pergi hari-hari berikutnya. Setiap luka kecil terasa berbeda, bukan sakit, tapi seperti sambungan. Seperti ada aliran yang kembali aktif setiap kali darahku muncul. Aku tidak mendengar suara lagi, tidak melihat bayangan, tapi perasaan ditemani itu selalu ada. Bukan menakutkan. Justru, Akrabayhawk mulai bermimpi lagi. Bukan mimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku berdiri di tempat gelap tanpa hutan, tanpa rumah tua, hanya ruang luas tanpa ujung. Dan di sampingku, ada bayangan tinggi berjalan sejajar denganku, tidak mengancam, tidak menoleh. Kami berjalan bersama. Aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Takut, tenang, bersalah, lega. Barulah aku mengerti, kutukan itu tidak benar-benar berakhir. Ia berpindah. Keris tidak lagi butuh tempat, tidak lagi terikat pada satu keluarga, satu tanah, satu sumpah lama. Ia kini hanya butuh satu hal, penghubung, dan tanpa kusadari, malam di hutan itu, saat aku menusukkan keris ke dadaku sendiri, aku bukan hanya memutus sumpah, aku menjadi bagian darinya. Warisan itu tidak lagi berbentuk benda, ia hidup di dalam diriku. Sejak malam itu, aku belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan siapapun. Tidak semua kutukan ingin dihapus, sebagian hanya ingin diteruskan. Dan sekarang, setiap kali aku terluka kecil, aku tahu persis, aku tidak sendirian.